Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Alfizi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam bidang ekonomi. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi mengacu pada situasi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, yaitu memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan sumber daya ekonomi. Kemudian, tantangan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi ini juga meskipun terjadi kemajuan, masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai kesetaraan ekonomi. Berikut adalah beberapa contohnya, yaitu ada diskriminasi dalam pekerjaan. Perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dalam hal gaji, promosi, dan akses ke pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ada kesenjangan gaji. Di banyak negara, perempuan mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Kemudian ada beban kerja ganda. Perempuan seringkali menanggung beban ganda, yaitu bekerja di luar rumah dan mengurus rumah tangga. Hal ini dapat membatasi waktu dan energi mereka untuk berkarir. Kemudian ada akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan. Perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas yang dapat membantu peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ada pentingnya kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, yaitu ada kesetaraan gender memiliki banyak manfaat, baik bagi perempuan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat dari kesetaraan gender. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu dapat mengurangi kemiskinan. Kesetaraan gender dapat membantu mengurangi kemiskinan karena perempuan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Kemudian ada meningkatkan kualitas hidup. Kesetaraan gender dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak karena perempuan dapat memiliki lebih baik kontrol atas kehidupan mereka. Kemudian ada mendorong keadilan sosial. Kesetaraan gender merupakan bentuk keadilan sosial yang penting karena semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mencapai potensi mereka. Solusi-solusi pembedaan kesempatan jenjang karir adalah yang pertama, memenuhi hak-hak tenaga kerjaan, pastikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di tempat kerja. Yang kedua, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama. Yang keempat, memberikan kesempatan jenjang karir yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Yang kelima, melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Dan yang keenam, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kepada perempuan dan laki-laki sehingga mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama. Pembedaan kesempatan jenjang karir akan berdampak negatif pada kesetaraan gender di bidang ekonomi. Berikut beberapa dampak yang dapat terjadi, yaitu wanita cenderung memiliki pendapat yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan karena akses yang terbatas untuk menjunjung karir yang lebih tinggi. Kemudian, wanita cenderung memiliki akses yang terbatas ke sumber daya ekonomi seperti kredit ataupun pinjaman. Hal ini dapat mempengaruhi mereka untuk mengembangkan suatu usaha. Kemudian, wanita cenderung memiliki peran yang terbatas untuk mengambil suatu keputusan, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam tingkat nasional. Ada beberapa alasan utama pembedaan kesempatan jenjang karir dalam kesetaraan gender. Yang pertama ada stereotip gender, yang kedua diskriminasi, yang ketiga kesenjangan karir, yang keempat perbedaan gaji, dan yang kelima kurangnya dukungan. Yang pertama, stereotip gender. Perempuan seringkali dianggap lebih cocok mengerjakan pekerjaan yang dianggap feminim seperti memasak, mencuci, menggosok, dan sebagainya. Sementara itu, laki-laki dianggap lebih cocok mengerjakan pekerjaan yang dianggap lebih maskulin dan berorientasi pada kepemimpinan. Yang kedua, diskriminasi. Perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dalam hal gaji, promosi, akses ke pelatihan, dan pengembangan karir. Hal ini disebabkan oleh bias gender, yang mana
Hal ini terjadi dalam proses perekrutan, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, beban kerja ganda. Perempuan seringkali menanggung beban ganda, yaitu bekerja di luar rumah sekaligus mengurus rumah tangga. Yang keempat, kurangnya dukungan. Perempuan mungkin kurang mendapatkan dukungan, mau itu dari pihak keluarga, dari pihak pasangan, lingkungan, atau tempat kerjanya untuk mengembangkan karir mereka. Terbatasnya akses pada pelayanan penitipan anak juga dapat menjadi hambatan. Yang kelima atau yang terakhir, terdapat kesenjangan gaji atau perbedaan gaji, yang mana perempuan seringkali mendapatkan gaji yang lebih rendah dibanding pihak laki-laki walaupun mereka mengerjakan pekerjaan yang sama.